Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Hanidia, nomor induk mahasiswa 182100142. Saya mahasiswa dari Universitas Dana Bada Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan industri global sebagai tugas individu manajemen sumber daya manusia internasional yang diampu oleh Ibu Kusmaryati. Kebutuhan staf manajerial internasional. Ada dua kategori besar kebutuhan staf yang dihadapi manusia internasional. Yang pertama, manajemen sumber daya, meliputi merekrut, melatih, dan mempertahankan manajerial dan eksekutif. Yang kedua, para karyawan, merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi, kerah biru, dan staf kerah putih. Materi selanjutnya masih sama tentang kebutuhan staf manajerial internasional. Kebanyakan perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan skala kecil mengekspor. Ketika perusahaan mendirikan departemen internasional, anak perusahaan manajer, biasanya warga negara tuan rumah, melapor kepada wakil presiden divisi internasional, biasanya warga negara asal. Sebagai perusahaan yang semakin memperluas operasinya dalam organisasi global, sebuah tim manajer dengan keahlian dalam lini produk perusahaan diperlukan keterampilan fungsional pasar negara individu dan global. Perusahaan strategi biasanya dirangkai. Perusahaan yang memusatkan pengambilan keputusan di kantor pusat biasanya mendukung manajer negara asal, sementara perusahaan yang mendesentralisasikan pengambilan keputusan ke tingkat anak perusahaan sering memperkerjakan warga negara tuan rumah. Selanjutnya, manajer dapat dipekerjakan dari 3 grup. Yang pertama, warga negara induk, parent country nasional, adalah penduduk negara asal bisnis internasional yang ditransfer ke salah satu operasi luar negerinya. Yang kedua, warga negara tuan rumah, host country nasional, adalah penduduk negara tuan rumah dan merupakan pilihan paling umum untuk pekerjaan tingkat menengah dan bawah. Mempekerjakan host country nasional populer karena memang begitu sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. Yang ketiga, warga negara ketiga, third country national, bukan warga negara dari negara asal perusahaan maupun negara tuan rumah. Third country national kemungkinan besar akan dipekerjakan di posisi tingkat atas atau teknis. Third country national, parent country nasional, secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat, orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan meliputi teknis, fungsional, manajerial. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing meliputi adaptasi, keterampilan khusus lokasi, bahasa, dan lain-lain. Karakteristik pribadi. Materi selanjutnya tentang 5 kondisi manajer cenderung lebih berhasil dalam penugasan asing. Yang pertama, mereka dapat dengan bebas memutuskan apakah akan menerima orang asing atau tidak. Yang kedua, mereka memiliki pemahaman yang realistis tentang pekerjaan baru dan tugas. Yang ketiga, mereka memiliki ekspektasi yang realistis atas penugasan repatriasi. Yang keempat, mereka memiliki mentor di perusahaan induk yang akan diperhatikan karir mereka. Yang kelima, ada hubungan yang jelas antara penugasing dan jalur karir manajer jangka panjang. Hubungan industri kerja.
Hukum, budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi hubungan kerja. Mencatat misalnya bahwa peran serikat pekerja sangat bervariasi antar negara. Dalam keanggotaan pekerja terus menurun, tetapi lebih dari separuh dunia tenaga kerja di luar Amerika Serikat termaksud dalam serikat pekerja. Serikat pekerja di negara-negara Eropa cenderung bersatu dengan partai politik, tetapi di Jepang dibuat dan dijalankan oleh perusahaan diri. Nyatanya hubungan peran di Jepang begitu akrab, menyenangkan. Lanjutan materi hubungan industri kerja. Premis demokrasi industri, keyakinan bahwa pekerja harus memiliki suara dalam bagaimana bisnis dijalankan, merupakan pengaruh penting dalam serikat buruh di Eropa. Bahkan di Jerman disebut pendekatan condetermination, menyediakan kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja dalam menjalankan bisnis. Implementasi piagam sosial atau kebijakan sosial UE di mana kondisi dan praktik kerja akan distandarisasi. Seluruh komunitas menangani masalah seperti cuti melahirkan, pelatihan kerja, dan tunjangan pensiun. Akhirnya daya tawar serikat pekerja telah dikurangi globalisasi, namun hanya ada sedikit koordinasi di antara keduanya serikat di berbagai negara untuk melawan penurunan tawar-menawar tersebut kekuasaan. Sekian sedikit materi dari saya yang dapat saya sampaikan tentang hubungan industri global. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.